Selamat siang, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam Mimbar Agama Buddha TVRI Sumatera Utara. Bekerja sama dengan Lembaga Media Komunikasi dan Lembaga Kepanditaan Majelis Budayana Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Para pemirsa, tema yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini adalah melaksanakan Pancasila Buddhis, bahagia di dunia ini dan kehidupan berikutnya. Telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber yang akan membahas, yang akan mengulas tentang melaksanakan Pancasila Buddhis. Beliau adalah seorang pabacita. Beliau bernama Yang Mulia Biku Aditya MPD. Selamat siang, Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya Bante? Luar biasa. Luar biasa. Tentunya selalu luar biasa, semangat untuk mengembangkan ajaran Buddha, khususnya di Sumatera Utara ini ya Bante. Bante, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang melaksanakan Pancasila Buddhis, bahagia di dunia ini dan kehidupan berikutnya. Topik ini Bante adalah topik yang mungkin sangat dekat dengan kita umat Buddha. Karena setiap kali kita melaksanakan puja bakti, kita biasanya membacakan parita Pancasila Buddhis ini. Tetapi mungkin Bante, pemirsa di rumah ada yang masih kurang paham tentang apa itu Pancasila Buddhis. Nah, jadi nanti kita akan bahas dengan Bante. Mohon izin Bante, saya sedikit menyampaikan profil singkat dari Bante. Narasumber kita pada siang hari ini, beliau bernama Yang Mulia Biku Aditya MPD. Beliau berasal dari Pulau Lombok ya Bante, Nusa Tenggara Barat. Kemudian untuk tempat tanggal lahir, Lombok 29 Juli 1990. Kemudian beliau di Upasampada menjadi Biku Sangha tanggal 9 Juni 2014. Kemudian untuk kegiatan yang dilakukan oleh Bante saat ini sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Agama Buddha Bodhidharma Medan dan juga sebagai penceramah di wihara-wihara di Medan dan Sumatera Utara. Baiklah Bante, kita masuk ke dialog kita, yaitu tentang melaksanakan Pancasila Buddhis, bahagia di kehidupan ini dan kehidupan berikutnya. Mohon Bante jelaskan apa sih itu Pancasila Buddhis. Silakan Bante. Baiklah, ya. Bagi kita sebagai umat Buddha, mungkin seperti yang dikatakan oleh narasumber kita tadi, memang di dalam kebaktian kita, ya, apalagi umat berumah tangga atau umat awam, biasanya ketika kebaktian minggu itu sering membaca Pancasila Buddhis ini. Tapi kita sebagai umat Buddha mungkin perlu mengetahui sedikit atau mungkin perlu mengetahui apa sih pengertian dari Pancasila Buddhis tersebut. Maka kalau kita melihat dari apa yang kita baca di dalam buku Parita itu, Pancasila Buddhis ini itu berkaitan dengan pelatihan moral ya yang harus dilatih oleh umat awam. Karena Pancasila Buddhis ini yang menjalankannya itu adalah umat berumah tangga atau umat awam gitu. Yang dimana Pancasila Buddhis ini itu isinya tidak membunuh, kemudian tidak mencuri, kemudian tidak selingkuh atau tidak berzina. Jadi kalau sudah punya pasangan ya setia, ya cukup ya. Kemudian tidak berbohong dan kemudian tidak minum minuman keras. Ini adalah 5 latihan moral yang harus dikembangkan atau dijalankan oleh umat berumah tangga. Ketika umat berumah tangga menjalankan Pancasila Buddhis ini dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, maka di situ akan diberikan sebuah manfaat yang sangat luar biasa
Ya, biasanya ketika seorang menjalankan Pancasila Buddhis ini, itu secara otomatis akan mendapatkan sebuah berkah yang seperti ayu wanu sukang balang, ya, itu kesehatan, kecantikan, kekuatan. Jadi hal-hal seperti begitu Anda akan mendapatkannya ketika Anda sungguh-sungguh atau benar-benar menjalankan Pancasila Buddhis itu tanpa Anda mengharapkan berkah-berkah tersebut. Kalau Anda sudah benar-benar menjalankannya, itu sudah secara otomatis Anda akan mendapatkan berkah itu. Apalagi menjalankan Pancasila Buddhis ini itu merupakan istilahnya landasan dasar ya bagi umat manusia ya. Yang seperti awal tadi sila pertama itu tidak membunuh. Kalau sila pertama ini dilanggar, itu akan memberikan dampak bagi si pelanggarnya. Bisa salah satu contohnya kalau dia melakukan pembunuhan, bisa jadi itu ditangkap polisi, atau mungkin kalau nanti ketahuan nanti diamuk massa atau dipukul massa. Jadi seperti inilah dampak-dampaknya yang kita dapatkan kalau kita melanggar Pancasila Buddhis ini. Dan kemudian dampak yang lainnya, kalau kita misalnya sering membunuh makhluk hidup, itu juga akan memberikan dampak pendek umur. Karena kalau kita membunuh itu kan istilahnya kita memperpendek hidup istilahnya makhluk lain gitu. Tentu kita sebagai manusia atau sebagai masyarakat sama-sama pengen hidup ya. Walaupun binatang kecil ataupun hewan kecil itu semua pengen hidup, termasuk kita juga sebagai manusia. Jadi itu adalah pengertian dari Pancasila Buddhis. Oke, terima kasih Bante. Jadi Pancasila Buddhis ini adalah aturan moral yang sebaiknya dilaksanakan oleh umat perumah tangga ya Bante. Oleh umat perumah tangga yang apabila kita laksanakan, apabila kita praktekkan dengan sungguh-sungguh, itu akan menghasilkan manfaat yang besar ya Bante. Seperti Bante tadi, ketika kita melanggar juga akan menghasilkan akibat yang buruk, baik itu secara langsung ataupun nanti di kehidupan kita di masa yang akan datang. Baik Bante, kemudian selanjutnya Bante, tadi Bante mengatakan bahwa Pancasila Buddhis ini dilaksanakan oleh umat perumah tangga. Sedangkan kita sebagai umat Buddha tahu bahwa umat Buddha ini ada seorang Pabajita, seorang Samana, kemudian ada juga umat perumah tangga. Apakah Pancasila Buddhis ini juga dipraktekkan oleh Pabajita seperti itu Bante? Silakan Bante. Ya. Baiklah, jadi Pancasila Buddhis ini di dalam peraturan para biku itu juga termasuk ya, di mana ketika seorang umat awam misalnya kemudian memasuki kehidupan sangga atau biku sangga atau pabajita, itu udah ada aturan yang dikasih gitu ya. Kalau peraturan bagi para biku itu dinamakan ya patimokkha gitu ya, di mana di situ ada peraturan yang pertama seperti tadi tidak membunuh, kemudian tidak asusila, dan kemudian tidak minum minuman keras. Ini sebenarnya baik itu umat perumah tangga maupun pabajita itu juga sama-sama menjalankan. Cuman bedanya itu aturan umat perumah tangga itu atau sila yang dijalankan oleh umat perumah tangga itu minim gitu ya, tidak banyak seperti biku. Kalau biku itu kan peraturannya itu 227 sila, dan di mana di situ ada diterangkan ada peraturan keras, ada peraturan ringan, ada peraturan menengah gitu ya. Seperti parajika, sanggadisesa. Kalau misalnya seorang biku melanggar parajika, misalnya membunuh atau misalnya asusila atau misalnya mencuri, itu secara otomatis nanti bikunya tersebut akan disidang dan kemudian akan dilepas ya jubahnya dan kemudian tidak bisa menjadi biku lagi. Jadi itu adalah dampak misalnya kalau seorang biku melanggar peraturan sila itu. Jadi kalau misalnya melanggar pembunuhan tadi itu, maka akan dipecat menjadi biku dan kemudian tidak akan bisa menjadi biku lagi gitu. Maka seperti yang Bante katakan tadi itu, bagi para biku itu ada peraturan istilahnya tinggi, ada peraturan menengah, ada peraturan sedang ya. Kalau peraturan
yang tinggi itu atau misalnya peraturan-peraturan yang seperti parajika, sangga disesa, nah itu misalnya peraturan yang memang harus dijaga oleh para biku, karena dua peraturan ini itu sangat krusial ya kalau dilanggar gitu, akan memberikan dampak ya secara langsung maupun nanti di kehidupan yang akan datang pun akan memberikan dampak gitu ya, kalau misalnya seorang biku melanggar gitu. Sama juga seperti umat berumah tangga, kalau misalnya melanggar Pancasila Buddhis ya seperti tadi, itu akan memberikan manfaat untuk saat ini maupun di kehidupan selanjutnya gitu. Maka misalnya walaupun kecil ataupun besar kita melakukan pelanggaran itu tetap ya kembali kepada si pembuatnya. Artinya, jadi kita sebagai manusia jangan kita berpikir wah ini kecil gitu, pelanggarannya kecil. Pasti dampaknya nggak gitu besar gitu. Maka kita sebagai manusia atau sebagai masyarakat perlu menyadari kalau hal yang kecil ini kita terus melanggar atau terus melakukan, itu lama-lama menjadi gede ya, menjadi bukit gitu. Maka kalau misalnya Anda terus melakukan, maka nanti suatu saat pasti akan memberikan dampak yang sangat besar bagi diri Anda gitu ya. Maka kita sebagai umat berumah tangga maupun sebagai pabajita perlu menjaga sila ini dengan baik, karena kalau Anda benar-benar menjalankannya itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa ya. Maka misalnya ketika umat berumah tangga misalnya ketika mengambil sila gitu ya, biasanya di bait terakhir itu ada dibacakan oleh para bhikkhu sangga ya, silena sugatingyanti, silena boga sampada, silena niputingyanti kan, seperti itu. Itu artinya adalah kalau Anda benar-benar menjalankan sila ini, itu akan memberikan dampak atau sebab dari kebahagiaan, sebab dari kesejahteraan, dan sebab dari kebahagiaan. Atau istilahnya bisa mencapai kebahagiaan tertinggi atau nibbana gitu. Jadi seperti begitulah penjelasan dari Bante. Terima kasih Bante. Jadi pada intinya Pancasila Buddhis ini siapa yang melakukan dialah yang akan menanggung akibatnya. Sama seperti ketika karma itu diperumpamakan sebagai ketika kita menanam padi, kita akan memanen padi. Artinya siapa yang melakukan dialah yang akan menanggung akibatnya. Seperti itu ya Bante. Oke. Jadi para pemirsa, untuk selanjutnya marilah kita menyaksikan penampilan dari adik kita yang akan membawakan sebuah lagu Ku Bersyukur dan Bahagia. Kita saksikan penampilan dari Olivia Diorlim. Bersujud di hadapanmu, lantunan barita menggema, alunan nada indah nan syadu, lantunan ayat dhamma pada senilir angin menerpa, tenang dan damai ku rasa, sabi sata bawan tusuki tata. Ku bersyukur dan bahagia memiliki keluarga yang harmonis. Ku bersyukur dan bahagia karena terlahir di keluarga Buddhis. Ku bersyukur dan bahagia memiliki
bersyukur dan bahagia karena dapat belajar agamamu. Lantunan ayat damai pada semilir angin menerpa, tenang dan damai ku rasa sampai sata bawan tusuki datang. Ku bersyukur dan bahagia memiliki keluarga yang harmonis. Ku bersyukur dan bahagia karena terlahir di keluarga Buddhis. Ku bersyukur dan bahagia memiliki karma baik untuk mengenalmu. Ku bersyukur dan bahagia karena dapat belajar agamamu. Ku bersyukur dan Baiklah pemirsa, kita kembali lagi untuk bincang-bincang kita dengan Yang Mulia Bante Adica. Bagi para pemirsa yang di rumah yang ingin bertanya langsung kepada Bante, bisa menghubungi nomor telepon interaktif kami di 0811 6100 386. Kita lanjutkan kembali, Bante. Seperti tadi yang Bante sampaikan bahwa siapa yang melaksanakan Pancasila Buddhis itu dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan akibat atau hasil yang sangat luar biasa. Seperti tadi Bante sampaikan bahwa akan mencapai ketampanan atau kecantikan, kemudian usia panjang dan kesejahteraan. Untuk selanjutnya Bante, tadi kan isi dari Pancasila Buddhis bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan yang tidak benar, kemudian menghindari makanan atau minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran atau mabuk-mabukan, Bante. Mohon Bante jelaskan secara lebih rinci tentang apa isi dari Pancasila Buddhis itu, supaya pemirsa yang ada di rumah juga makin paham, makin mengerti, dan nantinya akhirnya muncul kesadaran untuk selalu melaksanakan Pancasila Buddhis ini. Silakan Bante. Ya, baiklah. Jadi Pancasila Buddhis ini itu tidak terjadi pelanggaran atau terjadi pelanggaran itu tergantung kepada diri kita ya, atau tergantung kehendak kita. Kalau kehendak kita atau keinginan kita untuk tidak melanggar, maka Pancasila Buddhis ini tidak akan terjadi pelanggaran. Tapi kalau kehendak kita atau keinginan kita untuk istilahnya
melanggar, maka Pancasila Buddhis ini akan dilakukan atau bisa dilanggar gitu ya. Makanya seperti sila pertama yaitu istilahnya aku bertekad melatih diri untuk tidak melakukan pembunuhan. Ini biasanya pembunuhan itu terjadi itu pembunuhan dikatakan terjadi itu apabila memenuhi syarat-syarat ya, seperti misalnya pertama adanya makhluk hidup dan kemudian menyadari kalau makhluk itu memang sudah masih hidup gitu ya, dan kemudian ada ini cetana atau kehendak untuk membunuh, dan kemudian terakhirnya istilahnya terlaksanalah pembunuhan tersebut. Ketika 4 syarat ini sudah terjadi atau sudah terpenuhi, maka bisa dikatakan pembunuhan itu terjadi atau pelanggaran yang berupa pembunuhan itu terjadi gitu ya. Makanya di sini misalnya contohnya lagi, kalau misalnya Anda jalan ya, kemudian Anda tanpa sengaja menginjak semut, itu secara otomatis Bapak Ibu tidak melakukan pembunuhan ya. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu itu istilahnya tidak ada keinginan atau niat untuk membunuh semut tersebut. Kecuali kalau ada keinginan untuk membunuh semut itu baru bisa dikatakan misalnya melakukan pelanggaran terhadap sila pertama tersebut. Jadi masing-masing sila itu istilahnya ada syarat-syaratnya ya. Istilahnya kalau misalnya sila kedua gitu, kalau misalnya sila kedua itu terlanggar apabila terpenuhi syaratnya juga gitu ya. Seperti berbohong. Tentu berbohong itu juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tapi di sini kalau kita mengambil garis besarnya itu tergantung dari kehendak kita atau keinginan kita. Kalau kehendak kita memang istilahnya atau niat kita memang niat untuk berbohong, maka pada saat itu sudah terjadi yang namanya pelanggaran itu atau berbohong tersebut gitu ya. Jadi ini 5 Pancasila Buddhis yang dijalankan oleh umat berumah tangga itu terlanggar atau tidak terlanggar itu tergantung dari niat atau kehendak atau cetana Anda gitu ya. Jadi seperti yang Bante jelaskan di awal tadi, kalau kehendak Anda misalnya untuk menjaga atau tidak melakukan atau tidak melanggar sila itu, maka sila itu tidak akan terlaksana atau tidak akan terjadi yang namanya pelanggaran gitu ya. Tapi kalau ada kehendak atau keinginan atau ada cetana untuk melanggar, ya maka sila itu akan terjadi yang namanya pelanggaran. Tentu kita sebagai umat Buddha atau sebagai masyarakat ya Indonesia, 5 Pancasila Buddhis ini itu merupakan aturan dasar manusia ya. Kalau kita lihat pertama, membunuh. Di dalam bukan hanya di peraturan Buddhis ya, tapi di perundang-undangan juga ada diatur ya. Kalau misalnya membunuh ini dilanggar, tentu akan memberikan dampak bagi si pelanggarnya itu ya, seperti yang Bante jelaskan di awal tadi itu. Kalau dia membunuh, maka akan ditangkap misalnya polisi atau aparat keamanan atau bisa diamuk massa gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Pancasila Buddhis ini bukan hanya berlaku bagi umat Buddha ya, tapi ini merupakan istilahnya peraturan dasar manusia ya, semua manusia. Membunuh di agama manapun pembunuhan itu pasti dilarang. Ya. Karena yang namanya pembunuhan itu berarti menghilangkan nyawa orang. Kalau kita sudah menghilangkan nyawa orang, tentu pasti ada akibatnya. Kemudian berbohong. Nah, tentu berbohong ini semua orang pasti tidak ingin dibohongi ya. Dan memang di dalam ajaran Buddhis, memang akibat dari berbohong ini memang ada. Salah satunya tidak dipercaya lagi. Dan kemudian nanti apapun yang dikatakan pasti orang tidak percaya. Karena kenapa? Dia sudah tahu sifat kamu pembohong gitu ya. Nanti kalau orang mau berbisnis sama kamu pun mikir-mikir dulu gitu ya. Maka seperti itulah dampak-dampak dari kalau kita melanggar Pancasila Buddhis ini. Dan kemudian seperti sila ketiga, asusila atau selingkuh. Ini juga merupakan istilahnya dasar peraturan bagi semua manusia. Maka kita sebagai misalnya Bapak Ibu misalnya atau Anda semuanya yang sudah punya pacar atau sudah punya pasangan, alangkah lebih baiknya jaga ya, jaga. Kemudian kalau Anda sudah punya istri, jagalah keluarga Anda dengan baik, jagalah istri Anda dengan baik, jagalah suami Anda dengan baik. Kalau istilahnya kalau ada yang mengganggu atau menggoda di
luar, ingat, oh saya sudah punya keluarga, saya sudah punya istri, saya sudah punya anak gitu ya. Biasanya perselingkuhan atau asusila ini terjadi itu ya karena apa ya, tergiur ya, karena tergiur, tergoda. Tapi kalau dia tidak, istilahnya kemudian tidak menyadari kalau dia sedang mengalami itu, dan kemudian nanti akan timbul cetana atau kehendak untuk melanggarnya, maka sila asusila itu akan terjadi gitu ya. Maka perceraian atau istilahnya rumah tangga juga hancur, berantakan, juga bisa disebabkan oleh sila ketiga ini, asusila atau selingkuh. Apalagi kita lihat ya di berita-berita lain ya atau di sosial media, banyak sekali ini kasus-kasus tentang perselingkuhan gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa perselingkuhan itu istilahnya tidak memberikan dampak yang baik ya, baik itu bagi prianya maupun bagi perempuannya, bagi keluarga perempuannya maupun bagi keluarga prianya, itu ya sama-sama memberikan dampak yang nggak bagus gitu ya. Apalagi juga memberikan dampak bagi anaknya gitu ya. Nanti gara-gara kejadian seperti begitu, jadi anaknya pun nanti terbelengkalai gitu ya, tidak terurus gitu ya. Jadi anaknya pun kurang kasih sayang gitu. Makanya sila yang ketiga ini, yaitu asusila ini, kita sebagai masyarakat ya, kita perlu menjaga. Kalau Anda sudah punya keluarga, jagalah keluarga Anda itu dengan baik-baik. Kalau Anda sudah punya pasangan, jagalah pasangan Anda dengan baik-baik. Itu ya. Karena seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha, hidup ini itu penuh dengan penderitaan. Ngurus satu istri aja itu susah minta ampun. Ngurus satu istri pun kewalahan gitu ya. Apalagi kalau menambah lagi, itu sama saja menambah penderitaan pada diri sendiri ya. Maka kita sebagai manusia, kita perlu menyadari hal seperti begitu. Supaya kita mikir-mikir gitu ya. Kalau kita punya pemikiran, ya udahlah, nggak usah lah. Nanti saya lebih menderita lagi nanti. Artinya itu. Kita perlu berpikir seperti itu. Kemudian sila keempat, yaitu berbohong. Yang ini seperti yang Bante jelaskan di awal tadi itu, ya memang semua orang tidak suka dibohongi. Dan memang akibat dari melanggar sila yang berbohong ini, seperti tadi, tidak dipercaya oleh orang lain. Dan kemudian hasilnya sulit untuk mendapatkan kawan. Dan misalnya kalau mau berbisnis atau mau melakukan kerjasama, mungkin orang lain akan berpikir ya, akan berpikir karena sudah mengetahui sifat Anda seperti begitu ya. Kemudian sila kelima, yaitu tidak minum minuman keras atau narkoba. Nah, ini tentu juga merupakan peraturan dasar kita sebagai manusia ya, yang dinamanya minum minuman keras dan obatan terlarang itu sangat dilarang ya, di ajaran manapun atau di agama manapun atau di peraturan perundang-undangan kita. Itu sudah diatur gitu ya. Apalagi kalau misalnya mengonsumsi narkoba, apalagi sebagai pengedar narkoba, itu memiliki hukumannya masing-masing. Dan istilahnya jangka waktu hukumannya itu juga berbeda-beda. Kalau pengedar mungkin bisa seumur hidup, kalau pemakai mungkin direhabilitas mungkin kemudian baru istilahnya mungkin diberikan hukum berapa 5 tahun atau lain sebagainya itu ya. Jadi kita sebagai umat Buddha, kita perlu menjaga diri kita, atau sebagai masyarakat Indonesia kita perlu menjaga diri kita, menjauhkan diri kita dari narkoba atau minuman keras atau obat-obatan terlarang lainnya. Karena kalau kita melakukan ini atau melanggar ini, itu akan memberikan dampak yang tidak bagus bagi diri kita, baik mental kita maupun kesehatan kita jadi tidak bagus, tidak terjaga gitu ya. Jadi 5 sila ini itu memiliki dampaknya masing-masing, memiliki efek memiliki efek sampingnya masing-masing. Membunuh juga memiliki efeknya sendiri. Kemudian berbohong ini, mencuri juga memiliki efeknya masing-masing. Asusila atau berzina juga memiliki hasilnya dampaknya masing-masing. Kemudian berbohong juga demikian. Kemudian minum-minuman keras atau narkoba juga memiliki efeknya masing-masing. Jadi kalau kita mengambil garis besar, kalau kita melanggar
Pancasila Buddhis ini atau 5 peraturan moral ini itu akan memberikan dampak yang tidak bagus bagi si pelanggar atau bagi diri kita yang melanggarnya. Tapi kalau kita menjalankan dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, itu akan memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kebahagiaan tertinggi, yaitu nibbana. Artinya, itu istilahnya pengertian dari Pancasila Buddhis yang Bante terangkan pada hari ini, gitu ya. Oke, terima kasih Bante. Jadi intinya ketika kita melakukan pelanggaran atau kita melanggar Pancasila Buddhis ini adalah tergantung dari yang paling utama adalah niat atau cetana yang kita lakukan ya Bante. Jika ketika kita tidak memiliki niat, kita tidak memiliki usaha, kita tidak melakukan itu, tidak melakukan pelanggaran. Dan seperti tadi sampai yang Bante sampaikan bahwa ketika kita melaksanakan Pancasila Buddhis itu akan menghasilkan manfaat yang luar biasa, bahkan sampai ke tujuan akhir umat Buddha, yaitu mencapai nibbana. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melanggar Pancasila Buddhis ini akan menghasilkan akibat yang sangat buruk seperti itu ya Bante, yang bisa menjadikan diri kita sangat menderita. Iya. Oke. Kemudian Bante, pernah kita mungkin sering mendengar ada orang mengatakan bahwa berbohong demi kebaikan Bante. Ini menurut Bante gimana nih? Berbohong demi kebaikan kita kaitkan dengan Pancasila Buddhis Bante. Ya. Jadi ya ada sebagian orang istilahnya sering mengatakan, apalagi di masyarakat mungkin sering kita dengar ya, berbohong demi kebaikan gitu. Jadi misalnya contohnya gitu, misalnya ada seorang pencuri gitu ya, kemudian dikejar atau dikejar massa gitu ya. Kemudian tiba-tiba si pencuri ini lihat kita dan minta tolong sama kita, dan kemudian kita sembunyiin gitu ya, kita sembunyiin. Dan kemudian ketika massa datang, tadi kamu lihat pencurinya enggak? Oh, dia lari ke sana gitu, dia lari ke sana. Padahal pencurinya istilahnya ngumpet gitu ya di dekat kita gitu ya. Jadi dari kasus ini sebenarnya kita bisa mendapatkan dua akibat ya. Itu bisa mendapatkan karma baik. Anda mendapatkan karma baik karena Anda menyelamatkan nyawa si pencuri itu. Tapi Anda juga mendapatkan karma buruk gitu ya. Karena Anda sudah melanggar istilahnya peraturan yang keempat, yaitu berbohong gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya berbohong demi kebaikan, itu nggak ada. Karena itu sama-sama memberikan efeknya ya. Karma baik juga dapat, karma buruk juga dapat gitu ya. Karena seperti yang Bante jelaskan tadi itu, Anda mendapatkan karma baik karena Anda melindungi nyawa si pencuri itu gitu ya. Dan kemudian Anda istilahnya secara tidak langsung itu menyelamatkan seorang yang memang sudah melanggar peraturan gitu ya, seperti mencuri, dan kamu juga sudah melanggar peraturan berbohong juga gitu ya. Jadi intinya di sini ya sama-sama dapat karma ya, ada karma baik, ada karma buruk gitu ya. Jadi itu kalau kita melihat dari dua sisi gitu ya. Tapi ada mungkin di masyarakat kita, mereka cuma memandang di satu sisi gitu ya. Ya, saya akan menyelamatkan dia, pasti yang saya dapatkan karma baik gitu. Jadi kadang orang cuma melihat dari satu sisi. Maka kita sebagai masyarakat, di dalam kita menganalisis sesuatu, kita perlu melihat dari berbagai macam sisi ya. Apalagi ketika kita mendengarkan sebuah wejangan atau ceramah-ceramah atau dari siapapun, kita sebagai masyarakat perlu berpikir secara kritis, harus istilahnya menelah gitu ya, istilahnya harus mengerti dengan sungguh-sungguh gitu ya, dan kemudian harus melihat dari berbagai macam sisi supaya kita mendapatkan pengertian yang lebih jelas gitu. Jadi itu. Oke, terima kasih Bante. Intinya adalah ketika kita melakukan perbuatan itu, itulah yang akan kita peroleh. Baiklah para pemirsa, untuk selanjutnya marilah kita menyaksikan persembahan lagu dengan judul Rumah Dhamma yang akan dipersembahkan oleh Stella Priscilia Salim.
Habis ini apa? Terima kasih ku ucapkan pada alam semesta, karena dalam cerita hidup ini ku dapat berlabuh di rumah damai. Rumah berkah yang mengajari lagu tentang warna kehidupan. Kini tiada lagi kecewa dan penyesalan, hanya ada semangat dan damai di hati. Bencilah menjadi bunga-bunga kasih, kini dalam sakit ku tetap tersenyum. Ya ajariku buka hati seluas angkasa, mengerti derita tanpa air mata. Mari semua putra alam semesta berkarya melayani dalam rumah damai. Tiada batas untuk bahagia kita, sampai bersama berlabuh di nirvana. Rumah berkah yang ngajari lagu tentang warna kehidupan. Kini tiada lagi kecewa dan penyesalan, hanya ada semangat dan damai di hati. Bencilah menjadi bunga-bunga kasih, kini dalam sakit ku tetap tersenyum. Ya ajariku buka hati seluas angkasa, mengerti derita tanpa air mata. Mari semua putra alam semesta berkarya
pemirsa, kembali lagi di Mimbar Agama Buddha. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Yang Mulia Bante Aditya. Kita lanjutkan Bante. Tadi sudah dijelaskan banyak sekali tentang Pancasila Buddhis, pelanggarannya, kemudian ada juga tentang perincian dari 5 sila Buddhis itu. Kemudian sekarang Bante, apa saja sih Bante manfaat bagi kita perumah tangga umat Buddha yang melaksanakan Pancasila Buddhis ini dengan sungguh-sungguh, manfaatnya baik di kehidupan ini ataupun di kehidupan berikutnya. Silakan Bante. Jadi ketika seorang umat awam yang menjalankan Pancasila Buddhis ini dengan sungguh-sungguh dan dengan benar-benar, maka di situ akan memberikan beberapa dampak, ya. Salah satunya itu misalnya nanti kalau pergi kemana-mana itu dia tidak merasa takut, ya, tidak merasa takut. Karena kenapa? Karena dia selalu menjaga sila itu dengan murni. Kalau misalnya orang yang tidak melanggar orang yang sering melanggar sila ini, misalnya pembunuhan gitu ya. Kemudian dia misalnya contohnya dia sudah melakukan pembunuhan dan kemudian dia kabur dan kemudian mukanya itu sudah dipampang di mana-mana, maka nanti ketika dia bertemu dengan kawan, bertemu dengan orang-orang lain gitu, atau ketika dia menghadiri acara, maka dia akan merasa tidak nyaman atau tidak tenang. Maka nanti pikirannya itu akan berpikir, jangan-jangan nanti ada polisi pula nanti. Jangan-jangan nanti ada pula yang nyamar gitu jadi polisi dan kemudian nangkap saya gitu. Jadi seperti inilah dampak-dampak dari kalau orang yang melanggar sila seperti sila yang pertama yaitu pembunuhan. Tapi kalau dia benar-benar menjaga sila ini dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, ya dimanapun dia hadir, maupun di pertemuan organisasi, pertemuan keluarga, pertemuan masyarakat, atau pertemuan terhadap para pemimpin negara, dia tidak takut, ya. Dia tidak takut, atau dia tidak segan-segan gitu. Ya udah hadir aja. Karena kenapa? Dia merasa dirinya itu tidak pernah melanggar sila-sila tersebut gitu ya. Jadi karena dia merasa seperti begitu, ya kemanapun oke gitu ya, tanpa merasa takut atau tanpa merasa canggung, artinya tuh. Dan kemudian memberikan kesejahteraan, ini adalah manfaat dari kita menjalankan sila ini dengan sungguh-sungguh, ya, memberikan kesejahteraan. Misalnya kalau kita sebagai umat Buddha, ya, biasanya di hari Cai, Cabgo, Cepek Jisa, itu biasanya kita sebagai umat Buddha mungkin ada sebagian yang datang ke wihara, kemudian bertemu Bhikkhu Sangha, dan kemudian memohon kepada Bhikkhu Sangha untuk mengambil pelatihan sila, yaitu ya biasanya di uposata sila itu, di uposata itu biasanya ada umat mengambil 8 sila. 8 sila ini adalah merupakan tahapan latihan yang lebih lanjut, ya. Ya, jadi yang pertama itu kan 5 peraturan. Kemudian kalau orang yang menjalankan uposata sila tinggal ditambah 3, jadi totalnya 8 gitu ya. Jadi yang ke-6 itu tidak makan lewat jam 12, dan kemudian tidak menggunakan tempat tidur yang tinggi, tidak memakai wangi-wangian atau perhiasan dan lain sebagainya. Ini adalah tambahan peraturan bagi umat berumah tangga yang menjalankan uposata sila gitu ya. Itu. Makanya ketika Anda menjalankan uposata sila itu kan Anda kan sudah misalnya sudah jam 12 kan Anda sudah tidak bisa makan apa lagi gitu ya. Cuman bisa minum air putih atau teh atau kopi. Cuman bisa itu aja gitu ya. Tuh. Makanya di sini kenapa ketika orang itu menjalankan sila dengan sungguh-sungguh, maka misalnya akan memberikan kesejahteraan bagi orang yang menjalankan sila ini dengan benar-benar dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian disukai oleh banyak orang gitu ya. Baik itu yang menyukainya itu bukan hanya orang-orang di sekitar gitu ya, atau masyarakat gitu, tapi juga disenangi oleh para dewa, ya, disenangi oleh para dewa. Kenapa? Karena dia menjaga sila itu dengan sungguh-sungguh.
tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina atau selingkuh, kemudian tidak berbohong, dan kemudian tidak minum minuman keras. Jadi kalau dia sungguh-sungguh benar-benar menjalankan 5 sila ini, bukan hanya manusia biasa yang menyukainya, tapi para dewa juga turut menyukainya, gitu ya. Kemudian nanti kalau ketika meninggal, maka dia akan terlahir di alam bahagia. Itu adalah manfaat-manfaat dari menjalankan sila ini, gitu ya. Itu. Dan kemudian akan memberikan kebahagiaan, kemudian akan menjaga kekayaan Anda, dan kemudian akan memberikan kebahagiaan yang tertinggi atau nibbana kalau sungguh-sungguh menjalankan sila ini. Itu. Jadi itulah manfaat dari menjalankan sila ini. Maka sebagai umat Buddha, jangan istilahnya segan-segan atau jangan tanggung-tanggung menjalankan silanya. Jalankanlah dengan baik, karena manfaat dari menjalankan sila ini itu sangat luar biasa. Itu ya, itu. Nah, itu istilahnya pemaparan atau penjelasan dari Bante. Itu ya. Sesuatu yang baik akan memberikan yang baik, sesuatu yang tidak baik akan memberikan yang tidak baik. Maka seperti sabda yang dikatakan oleh Sang Buddha, sesuai dengan benih yang ditanam, begitulah buah yang Anda petik, gitu ya. Kalau Anda menanam mangga, maka yang Anda petik adalah mangga. Kalau Anda menanam durian, maka yang Anda petik adalah durian. Anda tidak akan kalau Anda menanam durian, Anda tidak mungkin memetik durian, gitu ya. Artinya, kemudian perbuatan itu baik kecil ataupun besar itu kembali kepada si pembuat. Jadi tidak akan pergi istilahnya tidak akan mengarah ke orang lain, gitu ya, tapi kembali kepada diri kita. Mau kita melakukan perbuatan baik, buruk, itu semua kembali kepada diri kita. Karena kenapa? Aktornya itu atau pembuatnya itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Seperti ibaratnya kalau kita makan, yang kenyang adalah kita sendiri. Kalau misalnya kamu yang makan, ya kamu yang kenyang, bukan saya. Jadi ibaratnya seperti begitu. Ya. Terima kasih Bante. Baiklah pemirsa, apa yang telah disampaikan oleh Bante tentang melaksanakan Pancasila Buddhis bahagia di dunia ini dan kehidupan berikutnya. Pada intinya adalah ketika kita melaksanakan Pancasila Buddhis itu dengan sungguh-sungguh, kita akan menghasilkan manfaat yang baik, menghasilkan manfaat kebahagiaan bagi kita, baik dalam kehidupan kita saat ini maupun kehidupan kita setelah meninggal dunia. Begitu Bante. Terima kasih Bante atas waktunya, atas pencerahan. Semoga apa yang disampaikan oleh Bante menambah pengetahuan Dhamma bagi kita, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga berkah kebahagiaan akan kita peroleh. Terima kasih Bante sekali lagi. Baiklah para pemirsa, demikian tadi Mimbar Agama Buddha pada hari ini. Saya akhiri, selamat siang. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.